Bagaimana cara mencari informasi kesehatan di internet? Proses pencarian informasi kesehatan melalui media internet dilakukan dengan mencari info kesehatan pada laman yang kredibel dengan menggunakan kata kunci yang tepat. Ciri sebuah laman menyediakan informasi kesehatan yang kredibel. Yang pertama, website kredibel selalu menampilkan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan website berupa dewan redaksi, tim, editor, dan alamat pengelola website. Contohnya website pemerintah seperti www.kemkes.go.id dan website pendidikan www.ums.ac.id. Kedua, mencari informasi dari sumber terpercaya dengan menghindari sumber seperti Blogspot, WordPress, dan Wikipedia. Cara memilih kata kunci untuk mencari informasi. Kata kunci harus jelas, bisa berupa frase, potongan kalimat, nama tokoh, penyakit, obat, dan sebagainya. Semakin jelas kata kunci, maka pencarian akan semakin mendekati dan kesalahan pemilihan kata kunci akan berakibat pada buruknya hasil pencarian. Dalam mengetikkan kata kunci, terdapat dua cara untuk menuliskannya pada mesin pencari informasi. Pertama, menggunakan tanda baca kutip. Cara ini terbilang lebih gampang, tetapi akan banyak website muncul yang belum diketahui kredibilitasnya. Misal COVID-19. Kedua, menggunakan tanda titik dua, yang berarti spesifik. Untuk penggunaan tanda ini khusus satu kata saja, tetapi langsung spesifik ke websitenya. Caranya yaitu dengan mengetik site, kemudian ketikkan kata kunci. Selanjutnya, terdapat video contoh membuka laman website. Kita dapat mengetikkan pada laman pencarian, yaitu dengan mengetikkan www.kemkes.go.id COVID-19. Video laman website ini diakses pada tanggal 18 Juni 2021. Menggunakan pencarian jenis file tertentu dengan menggunakan rumusnya, jenis file dan kata kunci. Selanjutnya terdapat video contoh membuka laman website. Kita dapat mengetikkan pada laman pencarian, yaitu dengan mengetikkan PDF vaksin COVID-19. Video laman website ini diakses pada tanggal 18 Juni 2021. Nah, itu tadi beberapa cara untuk mencari informasi kesehatan di internet. Mudah bukan? Selamat mempraktikkan! Halo teman-teman, saatnya kita melanjutkan materi kita yang selanjutnya yang berjudul menyaring informasi kesehatan. Nah, strategi selanjutnya adalah mengkonfirmasi informasi kesehatan yang telah didapatkan dengan mencari kembali informasi pada situs lain. Lalu, bandingkanlah informasi tersebut dari satu sumber dengan sumber lainnya. Kunci dalam kegiatan penyaringan informasi kesehatan adalah tidak langsung mempercayai informasi. Memunculkan keingintahuan, menyelidiki dengan selalu mengajukan pertanyaan, benarkah informasi tersebut? Lalu, melakukan upaya mengkonfirmasi kebenarannya. Berikut adalah strateginya. Yang pertama, pilih kata kunci dan batasi kata kunci pada website terpercaya. Pilihlah kata kunci yang tepat, jelas, dan memudahkan mesin pencari. Contohnya adalah pencegahan penularan COVID-19. Langkah kedua, mencari opini yang berkebalikan. Contohnya adalah kayu putih bermanfaat mencegah COVID-19. Lalu, dengan menambahkan kata mitos atau tidak terbukti. Langkah ketiga, memperhatikan rujukan sumber referensi. Di sini, Anda akan mencari informasi dari sumber asli yang dikutip pada suatu artikel.
Contohnya adalah terdapat artikel yang menyatakan bahwa bilik disinfektan tidak efektif mencegah penularan COVID-19. Bahkan, dapat menimbulkan iritasi pada tubuh manusia jika terkena cairan disinfektan tersebut. Pada laman berita CNN dengan judul "Bahaya bilik disinfeksi dari iritasi sampai belum lolos uji". Pada artikel tersebut mencantumkan sumber menurut WHO. Maka, lakukanlah pencarian informasi pada situs WHO dengan kata kunci file type PDF WHO bilik disinfeksi tidak diperlukan. Maka, Anda akan menemukan informasi berikut ini sebagai hasil pencarian teratas pada Google. Langkah keempat, gunakan Google Scholar untuk mencari informasi berdasarkan hasil penelitian. Meskipun kelemahannya, bahasa yang digunakan agak sulit dipahami dan biasanya menggunakan bahasa Inggris. Sekian dari kami. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan hubungi kami. Terima kasih. Informasi kesehatan berbasis bukti ilmiah atau evidence base. Informasi kesehatan yang baik adalah informasi kesehatan yang objektif dan berbasis bukti ilmiah. Evidence base adalah suatu prosedur yang digunakan secara sistematik untuk menemukan, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian bidang kesehatan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Ada dua strategi digunakan untuk merealisasi tujuan tersebut. Pertama, bukti ilmiah didapatkan dari hasil riset atau penelitian berdasarkan metodologi yang tepat. Kedua, pengambilan keputusan terkait kesehatan harus didukung oleh bukti ilmiah yang paling kuat. Hierarki atau tingkatan bukti ilmiah. Pertama, bukti atau informasi kesehatan tertinggi merupakan informasi kesehatan yang dihasilkan dari hasil kajian sistematis. Lalu, pada tingkatan bawahnya adalah penelitian yang dilakukan dengan desain randomized control trial, dan yang paling lemah, bukti ilmiahnya adalah expert opinion atau pendapat dari ahli. Opini ahli terletak pada urutan terbawah karena tidak ada bukti ilmiah atau penelitian sebelumnya yang mendasari opini tersebut, sehingga kurang kuat untuk dijadikan informasi berdasarkan bukti. Testimoni kesehatan tidak dapat dipercaya. Banyak sekali beredar di internet informasi kesehatan yang menyesatkan. Contohnya, terdapat informasi bahwa suplemen atau obat herbal tertentu dapat mengobati COVID-19 dengan cepat. Khasiat berbagai obat atau suplemen yang diklaim dapat meningkatkan kesehatan seharusnya didasari dengan penelitian sebelumnya untuk membuktikan kebenarannya. Namun, pembuat klaim palsu cenderung hanya memamerkan testimonial, opini belaka, dan informasi bias yang serupa di internet untuk meyakinkan konsumen tentang keefektifan produk tersebut. Mari kita bahas beberapa alasan mengapa testimoni pribadi pada produk kesehatan bukanlah bukti bahwa produk tersebut efektif menyembuhkan. 1. Mungkin kesehatan pengguna dapat meningkat tanpa alasan apapun.
Belum diketahui apakah suplemen kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kesembuhan, atau kita memang dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan suplemen tersebut. 2. Pengguna menganggap suplemen tersebut menyembuhkan penyakit mereka. Pengguna mungkin tidak menyebutkan dalam testimoni bahwa mereka juga menerima perawatan lain untuk penyakit mereka. 3. Mereka mungkin benar-benar sembuh. Kesaksian mereka mungkin hanya menyertakan sampai pada titik di mana mereka menjadi lebih baik. Mereka tidak menceritakan apakah kondisi mereka memburuk setelahnya. Itulah beberapa penjelasan terkait evidence-based dan testimoni informasi kesehatan yang harus dicek kembali selama pandemi COVID-19. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Halo, selamat datang di website Literasi Kesehatan. Kita akan masuk pada pembahasan macam-macam uji yang dapat digunakan sebagai bukti ilmiah. Ada beberapa desain penelitian yang dapat dilakukan. Yang pertama, Randomized Control Trial atau RCT. Biasanya digunakan untuk menemukan obat atau prosedur medis, misalnya vaksin. Uji ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sampel secara acak dan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok uji yaitu kelompok yang diminta menggunakan vaksin, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang diberi obat yang tidak memiliki kandungan aktif di dalamnya, atau placebo. Vaksin dapat dinyatakan efektif apabila terdapat perbedaan dalam hal kemanjuran mencegah infeksi COVID-19 antara kelompok uji dengan kelompok kontrol, serta kejadian infeksi COVID-19 pada kelompok uji lebih sedikit dibanding kelompok kontrol. Selanjutnya, uji klinis yang terdiri dari 3 fase uji atau penelitian. Dari 4 fase uji klinis meliputi 3 fase, yaitu fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Kita ambil contoh mengenai uji sebuah vaksin sebelum diedarkan kepada masyarakat. Kita masuk ke fase pertama. Uji fase pertama ini bertujuan untuk mengetahui efek samping dari vaksin, misalnya vaksin COVID-19 sebelum diedarkan, dan apakah dapat diterima oleh tubuh. Dalam uji fase pertama, yang paling penting adalah keamanan atau safety. Kemudian fase kedua. Tujuan fase ini adalah untuk menilai keampuhan atau efficacy atau kemanjuran, effectiveness, di samping keamanannya atau safety. Pada fase ini, vaksin diberikan pada sejumlah pasien tanpa adanya kelompok kontrol. Lalu fase ketiga, pada fase ini, setelah vaksin dinyatakan efektif, akan dibandingkan dengan vaksin yang sebelumnya pernah digunakan untuk melihat keampuhan relatifnya. Pada uji fase ketiga, akan dibagi menjadi kelompok uji dan kelompok kontrol. Kelompok uji dan kontrol harus dipilih secara random. Uji inilah yang biasanya disebut Randomized Control Trial atau RCT. Fase keempat, yaitu dilakukan pengawasan lebih lanjut untuk melihat efek samping jangka panjang, morbiditas, dan atau mortalitasnya. Yang pertama, kita sudah mempelajari desain penelitian Randomized Control Trial atau RCT. Yang kedua adalah cohort. Pasti teman-teman tidak asing dengan penelitian ini ya. Uji cohort merupakan penelitian dengan model rancangan waktu secara prospektif atau ke depan. Kemudian, desain penelitian yang ketiga ada cross-sectional. Ini juga sering dipakai dalam penelitian pada umumnya. Uji penelitian cross-sectional merupakan salah satu penelitian observasional yang mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan penyakit. Biasanya, mempelajari faktor risiko penyakit yang sebelumnya sudah lama diderita atau bersifat retrospektif atau ke belakang. Hasil penelitian ini memberikan bukti ilmiah yang rendah. Itu tadi penjelasan dari macam-macam desain penelitian. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Selamat mempraktikkan!